Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali saya menyapa panjenengan semua pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020, di mana kita pada pagi hari ini akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju ke belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di hadapanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih kalau pagi ini Tuhan kembali boleh mempertemukan kami, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran-Mu boleh kami terima dan mengisi kehidupan kami untuk kami melangkah di dalamnya. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Bersama kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa Daud dan kerajaannya itu semakin kokoh, karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menyertai Daud dan memberkatinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu penyertaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Daud. Dan Allah menolongnya ketika orang Filistin berupaya untuk menangkap Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini terlihat betul bagaimana Daud meminta pertolongan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Kalau kita mau baca dalam keseluruhan pasal, kita akan melihat bagaimana Daud meminta petunjuk Tuhan. Rupanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Daud belajar dari kesalahannya yang pertama ketika dia gagal memindahkan tabut perjanjian karena tidak meminta petunjuk Tuhan. Maka pada saat dia meminta petunjuk Tuhan, Tuhan menjawab dan memberikan, kalau kita baca di bagian 14-17 tadi, Tuhan memberikan strategi yang luar biasa. Dan pada akhirnya mematahkan kekuatan orang-orang Filistin sampai 2 kali. Saudara-saudara bisa membaca di dalam ayat 11-12, kemudian sampai ke ayat yang ke-16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekalahan orang Filistin meneguhkan Daud bahwa Tuhan berpihak kepada dia. Nah, pada saat yang sama, Bapak, Ibu, Saudara, Daud dan umat Israel juga semakin yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan sejati, terbukti dengan ketidakberdayaan ilah-ilah lain sesembahan orang-orang Filistin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah adalah hal yang sangat menentukan di dalam kehidupan. Disadari atau tidak, dengan cara yang benar ataupun salah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan tersesat dari hadirat Allah, maka penyertaan Allah seringkali dicari oleh orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan yang diperoleh Daud atas orang Filistin terjadi
oleh karena sikap Daud yang selalu bertanya akan kehendak dan pimpinan Allah. Kemenangan ini diperoleh Daud karena Daud tidak menuruti ambisinya sendiri atau mengandalkan kemampuan kekuatan perangnya semata. Saudara, sikap bertanya dan meminta penyertaan Allah ini adalah unsur dan bukti terpenting dari kehidupan Daud bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kebergantungan Daud dan bertindaknya Daud sesuai dengan kehendak Allah adalah bukti terpenting bahwa harus ada hubungan yang serasi antara Allah dengan manusia, sehingga di dalam kehidupan manusia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, akan ada satu rencana besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang perlu kita pahami bahwa penyertaan Tuhan tidak hanya sebatas pada perasaan batin seperti damai, sejahtera, dan sukacita, tetapi juga keluar dalam bentuk pengakuan dari pihak lain. Dalam hal ini kalau kita lihat bahwa Daud namanya menjadi sangat termasyhur di antara bangsa-bangsa lain, dan orang-orang atau bangsa-bangsa lain menjadi takut karena Allah menyertai Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukti dari penyertaan Tuhan seperti berkat jasmani, mujizat, dan yang lain-lain seharusnya bukan menjadi tujuan utama. Tetapi yang kita cari adalah penyertaan Tuhan, bukan bukti ataupun tandanya. Sebab jika ini terjadi dan kita lakukan, itu sama artinya bahwa kita sedang memposisikan Tuhan bukan sebagai tujuan utama kita, tetapi tujuan kita adalah bukti dan mujizat yang Tuhan kerjakan itu. Nah, penyertaan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita di saat kita semakin bersandar dan berserah kepadanya. Namun bila kita melupakan anugerah dan berjuang sendirian dengan daya kita, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita sendiri, maka kita akan mendapati diri kita tidak disertai Tuhan, dan sudah barang tentu ada kekalahan, ada kegagalan di sana yang akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jika itu terjadi, jangan heran saat saudara dan saya menghadapi cobaan hidup, menghadapi kepahitan hidup, menghadapi perjuangan yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan, kita justru jatuh. Mari kita belajar dari Daud. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita meminta petunjuk Tuhan supaya dalam kehidupan kita nyata pemeliharaan Tuhan, dan secara khusus penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan di sisi lain sebagai orang yang percaya, kita boleh hidup di dalam ketaatan kepadanya, sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan kita bersama-sama dapat merasakan bahwa hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup kita akan ada di dalam kasih karunia dan belas kasihannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini yang mengajar kepada kami supaya kami lebih sering berdoa, lebih taat kepadamu, sehingga di dalam hidup kami mengalami penyertaan Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini justru yang menjadi tujuan kami adalah mujizat Tuhan, yang menjadi tujuan utama kami adalah bukti di mana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami, rupanya itu adalah tidak betul, dan biarlah kami bersama-sama mulai saat ini kami lebih memohon penyertaan Tuhan daripada yang menjadi tujuan kami adalah berkat-berkat Tuhan. Kami percaya ketika seperti yang Kau lakukan kepada Daud, hidup kami pun akan diberkati secara luar biasa. Terima kasih, kami serahkan hidup kami pada hari ini di dalam kuasa nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
saya kembali berpesan kepada kita semuanya, mari kita tetap waspada, kita tetap menjaga diri, kita tetap berhati-hati dalam segala hal. Walaupun sudah ada banyak anjuran untuk mengadakan pertemuan-pertemuan, tapi mari kita mengandalkan Tuhan. Mari dalam kehidupan kita bersama menunggu waktu Tuhan untuk kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Nah, di saat hari ini ketika kita bersama menjalani kehidupan di tengah pembatasan hidup yang luar biasa, mari kita masrahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita ketika keluar dari rumah, mari kita tetap gunakan masker, kita tetap rajin cuci tangan. Dalam kehidupan kita boleh menggunakan alat pelindung diri yang lain, sehingga kita boleh tetap menikmati kesehatan dan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya dalam kehidupan kita dapat menikmati hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pada akhirnya saya sampaikan, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.